Dan apalagi jurusan informatika tuh sorry banget ya, gue harus bilang nggak ada isinya. Sebagai mahasiswa IT yang biasanya memecahkan sesuatu dengan logika, kalian tergantung dengan AI, maka ujung-ujungnya kalian jadi tumpul, teman-teman. Banyak orang kuliah IT setelah lulus berharap gampang cari kerja. Tapi pada kenyataannya, banyak lulusan IT yang susah dapat pekerjaan setelah lulus kuliah. Bahkan banyak juga yang sampai saat ini masih nganggur. Di video ini, saya akan membahas 7 kesalahan lulusan IT yang susah bikin dapat kerja, bahkan nganggur. Simak baik-baik video ini sampai habis ya. Jangan sampai kamu mengalami hal yang sama. Yang pertama, nggak serius belajar dari awal. Banyak ya, mahasiswa-mahasiswa baru IT itu nggak serius belajar dari awal. Begitu serius itu setelah di semester-semester akhir, setelah mereka magang ataupun setelah skripsi ya, mereka baru serius banget mendalami jurusan IT ini. Padahal itu sebuah kesalahan fatal, teman-teman. Padahal pondasi di IT itu dimulai dari semester-semester awal, teman-teman. Jadi kita mengasah logika kita di algoritma, bahasa pemrograman dasar, kemudian database, itu adalah sebuah pondasi. Kalau kalian skip di fase-fase dasar ini, kedepannya kalian bakal susah dan nggak bisa ngikutin perkembangan di dunia IT, karena tanpa pondasi-pondasi ini percuma kalian belajar bahasa pemrograman baru, framework baru, kemudian desain database dengan tools-tools yang baru. Kalian bakal susah nanti setelah lulus kalau nggak memperkuat pondasinya terlebih dahulu. Yang kedua, cuma fokus nilai dan deadline tugas. Padahal setelah kalian lulus sebagai lulusan IT, sarjana komputer, nilai itu nggak ada apa-apanya, teman-teman. Di dunia kerja, perusahaan nggak memandang nilai kamu saat kuliah berapa, tetapi skill kamu, kompetensi kamu, dan jam terbang kamu di dunia IT lah yang perusahaan nilai. Jika misal kamu nggak bisa ngoding, mungkin kemampuanmu di bidang lain seperti desain sistem, di desain database, atau di hardware maupun di jaringan, itu bisa jadi kekuatanmu atau skillmu yang mampu menjadi nilai jual di perusahaan. Jadi kalau kalian masih semester-semester awal, jangan terlalu terfokus pada nilai dan deadline tugas. Lebih banyak kalian ngulik, lebih baik kalian menghabiskan waktu di depan laptop untuk mempelajari apa aja yang sekiranya kalian perlukan nanti di dunia kerja. Yang ketiga, nggak pernah bikin project pribadi. Nah, fungsi project pribadi ini adalah sebagai portofolio, teman-teman. Jadi kalau kalian cuman ngerjain tugas kuliah, pulang, ngerjain ujian, cuman merhatikan nilai-nilai tanpa kalian punya project yang sudah kalian selesaikan, begitu nanti kalian lulus bakal ditanya kalian udah bisa buat apa. Kalau kamu udah pernah bikin project pribadi maupun pernah bikin aplikasi kecil-kecilan, seenggaknya kamu punya portofolio yang bisa kamu sampaikan atau kalian pamerkan ke orang lain yang ingin menggunakan jasamu atau meng-hire-mu menjadi seorang karyawan. Yang keempat, terlalu bergantung sama AI. AI itu sebenarnya bagus, teman-teman, untuk membantu kita dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari maupun tugas kuliah. Tapi terlalu bergantung sama AI juga membuat kita kehilangan critical thinking. Jadi kalian sebagai mahasiswa IT yang biasanya memecahkan sesuatu dengan logika, kalian tergantung dengan AI, maka ujung-ujungnya kalian jadi tumpul, teman-teman. Jadi misal kalian nanti di dunia kerja ada suatu pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan dengan AI, pasti kalian akan stuck di situ. Jadi pemanfaatan AI itu hanya sebagai asisten ya, jangan menjadi solusi instan bagi kalian yang masih kuliah di jurusan IT. Yang kelima, nggak aktif organisasi atau komunitas IT. Di perkuliahan, di waktu masa-masa kuliah, kalian minimal harus aktif ini, teman-teman. Soalnya ini juga berpengaruh nantinya setelah kalian lulus dari jurusan ini, kalian bisa banyak relasi, networking yang tentunya mempermudah kalian nanti dapat kerja atau dapat project. Selain networking dan relasi, kalian juga bisa belajar manajemen waktu, organisasi, yang tentunya skill-skill ini juga diperlukan nantinya setelah kalian lulus. Yang keenam, skip magang atau part-time di bidang usaha IT. Jadi di perkuliahan, ketika kalian ada jeda waktu liburan atau ketika ada mata kuliah khusus untuk kalian intern atau magang, kalian kurang memaksimalkan ini, teman-teman. Jadinya nanti setelah lulus, CV kalian kosong melompong, kalian nggak dapat ilmu apa-apa selama perkuliahan. Padahal dengan adanya ini,
dengan adanya waktu kalian untuk magang atau intern, seenggaknya kalian belajar secara langsung apa yang sudah kalian pelajari di perkuliahan dan bisa digunakan di dunia kerja. Jadi ini sangat membantu sekali untuk mengisi CV kalian supaya tidak kosong melompong. Yang ketujuh, nggak belajar soft skill. Percuma jika kalian pinter, bisa ngoding, bisa networking, tapi kalian nggak bisa ngejelasin ke orang awam tentang apa yang kalian kerjakan. Apalagi kalian nantinya kalau sudah lulus bekerja di bidang lain, yang di pekerjaan kalian itu nggak cuma orang IT doang. Kalian ditanya, suruh ngejelasin apa yang kalian kerjakan, kalian bingung ngejelasinnya gimana secara bahasa yang awam atau umum. Soft skill ini sangat berguna bagi kalian para mahasiswa atau lulusan IT. Jadi itu adalah 7 kesalahan fatal mahasiswa IT ya teman-teman. Jadi kalian jangan sampai terjerumus di kesalahan-kesalahan yang sama, yang nantinya ketika kalian lulus akhirnya menyalahkan jurusan kalian. Saya salah jurusan nih, kenapa aku dulu kuliah di jurusan IT ya, harusnya aku kuliah di jurusan lain. Padahal itu sendiri adalah kesalahanmu karena kamu sendiri nggak mendalami jurusan IT ini dengan maksimal. Jika mungkin kalian sudah terlanjur terjerumus, mungkin kalian bisa berbagi tips dengan teman-teman yang telah menonton video ini. Tolong tulis di kolom komen, share, like, dan jangan lupa terus ikuti channel ini ya. Sekian dari saya, terima kasih.